saya akan membacakan buku yang berjudul Pemrograman Web, Arsitektur, Kode, dan Kopi. Dosen pengampu saya yang bernama M. Rizky Fadila, STMENG. Baik, saya membacakan bab 1 yang berisi web, arsitektur, dan the protokol jingle. Yang pertama ada capaian pembelajaran, learning outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu 1. Membedah evolusi arsitektur web dari masa statis web 1.0 hingga era terdesentralisasi web 3.0. 2. Menjelaskan mekanisme fundamental jaringan internet, termasuk peran vital DNS dan TCP atau IP handshake. Yang ketiga, menganalisis perbedaan performa dan arsitektur antara HTTP atau 1.1, HTTP atau 2, dan HTTP atau 3 WIS. Yang keempat ada memvisualisasikan critical rendering path browser, mulai dari parsing kode hingga pixel muncul di layar. Yang kelima ada memahami urgensi keamanan data melalui enkripsi SSL atau TLS dan mekanisme HTTPS. Baik, yang pertama ada evolution of the web, dari read-only ke semantics of ownership. Sejarah web bukanlah sekadar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yang sering disebut sebagai era read-only web adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik. Dan setiap kali ada pembaruan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas korban tersebut agar dibaca orang lain. Selanjutnya ada pergeseran paradigma, mulai terjadi secara drastis dengan munculnya web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an. Yang dikenal sebagai era Red Web atau Social Web. Teknologi seperti AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagai tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Reload menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekadar konsumen pasif menjadi produsen konten, content creator. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun, Web 2.0 memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim. Pada segelintir perusahaan teknologi besar atau Big
Test sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini. Muncullah konsep Web 3.0 yang sering disebut sebagai Read Only Web atau Semantic Web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi. Sering kali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Terjadinya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku, versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita memilih pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud intent based search yang ditenagai oleh language models LLM. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real time. Batas antara aplikasi native di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi progresif web APPS PWA yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transaksi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah web 3.0 atau web AI dipicu oleh kebutuhan akan kepercayaan, trust, dan efisiensi otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kalian bukan hanya menghafal definisinya, tapi memahami trade-off arsitektur apa yang terjadi di setiap eranya. Masa depan web tidak akan berhenti di sini karena teknologi imersif seperti spatial web, AR atau VR mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol lama sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terkait pada satu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang terus berubah. Yang kedua ada network fundamental, pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server arsitektur, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah
restoran cepat saji. Di sini kalian browser di laptop atau HP kamu, bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan, data, dan koki logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan API sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedangkan sibuk atau pelayanan salah mencatat pesanan, maka makanan respon akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Komunikasi antara klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol, dengan fondasi utamanya adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya, yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliaran rumah lain di dunia. Setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki IP unik ini, baik itu versi IPv4 yang formatnya klasik, misalnya 192.168.1.1, maupun IPv6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat. IoT tanpa IP address internet akan menjadi ruangan hampa di mana tidak ada satupun pesanan yang bisa menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi dunia digital yang memungkinkan routing data terjadi secara global. Namun, sekedar tahu alamat saja tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Dan di sinilah peran TCP. TCP bekerja seperti jasa ekspedisi super teliti yang mencegah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket, dan mengirimkannya satu persatu. Sebelum pengiriman dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake SYN ACK untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi. Jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut retransmission sampai data terima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Masalahnya, manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142.250.190.46. Kita lebih mudah mengingat nama seperti .com. Disinilah DNS domain name sistem berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL di browser, proses DNS isolation terjadi secara hierarkis, dimulai dari chassis komputer lokal, lalu ke DNS resolver, biasanya memiliki ISP hingga root server, dan top level dominan TLD server. Proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik. Namun tampaknya kita harus mencatat alamat IP setiap website. Buku catatan fisik DNS adalah lapisan abstraksi viral yang membuat internet dapat digunakan usable oleh masyarakat umum. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tapi oleh latensi jaringan. Konsep seperti CDN (Content Delivery Network) diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna dan meminimalkan jarak fisik
yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi waktu yang dibutuhkan data untuk pergi dari titik A ke titik B dibatasi oleh kecepatan cahaya dalam cara optik yang merupakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus selalu memikirkan secara mengurangi jumlah perjalanan data round tripis antara client dan server. Semakin sedikit perjalanannya yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya, untrusted environment, dan penuh dengan potensi kegagalan kabel. Bisa putus route, bisa overload, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas dan secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos dan tugas kita lah membangun aplikasi yang tangguh, resilient di atas infrastruktur yang rapuh ini. Aplikasi yang hebat bukannya hanya aplikasi yang berjalan lancar saat internet cepat, tapi aplikasi yang tetap memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna sedang lemot atau putus nyambung. Baik, selanjutnya ada HTTP div, bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP Hypertext Transfer Protocol adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dibeli dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap permintaan request dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar. Sehingga jika kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesananmu. Sifat stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani memori untuk menyimpan riwayat setiap pengguna, namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sesi login user. Sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital: HTTP web, kata kerja, URL, headers, dan terkadang body, isi pesan. HTTP verbose seperti get, mengambil data, post, mengirim data baru, put, mengganti data, dan delete, menghapus data, memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, header berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, user agent, format data yang diterima, aspek, atau token autentikasi. Memahami anatomi request ini sangat penting bagi developer karena kesalahan memilih verbate atau lupa menyertakan header tertentu adalah penyebab umum bug pada komunikasi APL. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP response yang selalu diawali dengan status kode, sebuah kode 3 digital yang memberitahu nasib dari request tersebut. Kode 2 kali seperti 200 OK berarti sukses, 3 kali seperti 301 moved permanently berarti ada pengalihan, 4 kali seperti 404 not found berarti kesalahan ada di pihak klien, dan 5 kali seperti 500 internal server error.
berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan status kode ini dengan tepat adalah etika dasar dalam pemrograman web. Agar aplikasi frontend bisa bereaksi dengan benar terhadap hasil request, jangan pernah mengirim status 200 OK jika sebenarnya terjadi error di backend, karena itu akan membingungkan sistem monitoring dan developer lain. Selanjutnya ada evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati. Dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun, namun memiliki masalah performa serius bernama head of line blocking. Dalam HTTP 1.1, browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, biasanya 6 koneksi, sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu the waterfall effect. Ini ibarat antrian di kasir supermarket yang hanya buka satu jalur. Jika pelanggan di depanmu belanjaan segerobak penuh dan kartunya error, kamu yang hanya beli permen ikut tertahan lama. Inefisiensi ini memaksa developer melakukan trik aneh seperti domain sharding atau CSS pretest di masa lalu. HTTP 2 hadir sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respon dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan jalan raya yang tadinya hanya satu lajur diubah menjadi jalan tol. Banyak jalur di mana motor, mobil, dan truk bisa melaju berbarengan tanpa saling tunggu. HTTP 2 juga mengompresi headers yang berulang-ulang dikirim, efek compression, dan memungkinkan server mengirim data ke client sebelum diminta. Server push. Perubahan ini membuat website modern memuat jalur lebih cepat tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 1.1. Namun evolusi tidak berhenti di situ. Kini kita sedang menyambut era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol QUIC UDP Internet Connection. Jika HTTP 2 masih menggunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake, HTTP 3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. HTTP 3 didesain khusus untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil. Misalnya saat berpindah dari Wi-Fi ke 4G. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus meski sinyal tidak sempurna. Ini adalah bukti bahwa arsitektur web terus beradaptasi mengejar kecepatan cahaya demi pengalaman pengguna terbaik. Yang keempat ada browser rendering engine, dari kode ke pixel. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di milidetik antara saat kamu menekan enter dan saat website muncul di layar? Proses ini disebut critical rendering path, sebuah urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine seperti Blink di Chrome atau WebKit di Safari. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah, beti, dan mengonversinya menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusunnya menjadi DOM tree, Document Object Model. DOM adalah representasi struktur halaman dalam memori yang berbentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks HTML, browser modern cukup pintar untuk mencoba memperbaikinya secara otomatis, meskipun ini memakan biaya performa. Secara paralel atau segera setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut
construction. CSS Object Model berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian. CSS bersifat rendering blocking, artinya browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai semua CSS selesai dibaca dan dipahami. Setelah DOM dan JSON siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya di sini elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen dengan properti display nolnya di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini, sedangkan elemen dengan visibility hidden tetap masuk karena masih memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Tahap selanjutnya adalah layout atau sering disebut reflow, di mana browser melalui menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X atau Y, dan ukuran lebar dan tinggi dalam satuan piksel. Proses ini sangat intensif secara matematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar perangkat, viewport, ukuran font, margin, dan interaksi antar elemen. Langkah terakhir adalah paint dan composite, di mana browser akhirnya mengisi piksel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser modern memisahkan elemen tertentu ke dalam lapisan layers terpisah mirip seperti layer di Photoshop dan menggunakan GPU kartu grafis untuk menggabungkannya. Ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps karena jika ada satu elemen bergerak, browser tidak perlu mengecat ulang seluruh karena layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut. Yang kelima ada web security parceling, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling berharga dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan kurir, kantor pos, tetangga bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kartu kredit melalui HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan Wi-Fi yang sama, misalnya di kafe, bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh lagi digunakan. Untuk aplikasi produksi di era modern, kesadaran akan bahaya ini melahirkan standar keamanan baru yang wajib diterapkan. Solusinya adalah HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, yang pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Bayangkan kembali kartu pos tadi, tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan ke dalam kotak baja yang terkunci rapat sebelum dikirim. Jantung dari HTTPS adalah proses TLS and SEC, sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim. Dalam proses ini, browser dan server saling menyepakati algoritma enkripsi Chippers suite yang akan digunakan, dan server mengirimkan kartu identitas digitalnya yang disebut sertifikat SSL. Browser kemudian memverifikasi sertifikat ini apakah masih berlaku, apakah dikeluarkan oleh lembaga terpercaya. Jika verifikasi gagal, browser akan menampilkan layar merah menyeramkan bertuliskan your
connection is not private, untuk memperingatkan pengguna agar segera kabur. Sistem kepercayaan ini tergantung pada pihak ketiga yang disebut Certificate Authority (CA), seperti Less Encrypted DigiCert atau Cloudflare. CA adalah lembaga yang bertugas memvalidasi bahwa pemilik website benar-benar entitas yang sah sebelum menerbitkan sertifikat digital untuk mereka. Ini mirip dengan kantor kelurahan yang menerbitkan KTP. Kita percaya bahwa KTP itu asli karena kita percaya pada pemerintah yang menerbitkannya. Di era modern, browser-browser besar seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas dengan menandai semua situs non-HTTPS sebagai not secure di address bar. Ini bukan sekadar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Fitur browser modern seperti geolokasi akses kamera dan service workers untuk PWA bahkan diblokir total jika website tidak menggunakan HTTPS. Keamanan bukan lagi fitur tambahan nice to have, melainkan prasyarat mutlak must have. Sebagai developer, meremehkan HTTPS sama dengan membiarkan pintu rumah klienmu terbuka lebar bagi pencuri di malam hari. Yang keenam, integrasi keislaman, arsitektur digital dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum min an-nas, hubungan antara manusia dan silaturahim. Sebagaimana TCP, ATP, dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuannya demi menjaga konektivitas, seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Keteraturan protokol yang ketat melalui dari handshake TCP hingga struktur header HTTP mencerminkan konsep nizam keteraturan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunatullah, hukum alam yang presisi dan terukur, sama seperti web yang akan hancur chaos jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama. Peran DNS dan sertifikat SSL atau TLS dalam memverifikasi identitas server sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayun. Verifikasi dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan. Mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi dari prinsip kehati-hatian ini, memastikan bahwa kita terhubung dengan server yang benar melalui validasi sertifikat digital. Penerapan keamanan melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan untuk penunaian amanah kepercayaan yang sangat fundamental. Ketika pengguna memasukkan data pribadi atau kata sandi ke dalam aplikasi web kita, mereka sedang menitipkan rahasia mereka kepada kita, dan menjaga rahasia adalah kewajiban berat bagi seorang mukmin. Mengabaikan keamanan dengan menggunakan protokol usang HTTP biasa sama dengan membiarkan pintu rumah orang lain terbuka bagi pencuri, yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, yang berarti kita tidak boleh puas dengan status quo jika ada cara yang lebih efisien
untuk melakukan sesuatu. Allah mencipta hambanya yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itikan, tekun dan sempurna. Upaya para insinyur dunia untuk memangkas latensi dan meningkatkan kecepatan akses informasi adalah bentuk jihad intelektual untuk memudahkan urusan manusia. Terakhir, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasilah alat, dan hukum penggunaannya bergantung pada maqasid. Tujuannya dibaliknya sebuah pisau bisa digunakan untuk memotong roti atau melukai orang. Begitu pula web bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah dan ilmu atau menyebabkan maksiat dan fitnah. Sebagai pengembang, kita memikul tanggung jawab etis atau platform. Yang ke-8 ada kesimpulan. Kita minta arsitek web. Bab ini telah meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekadar layar yang menyala. Kita telah membedah anatomi internet dan menemukan bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin-poin vital yang harus tertanam dalam mindset seorang web arsitek. Evolusi adalah respon terhadap kebutuhan. Pergeseran dari web 1.0 statis ke web 2.0 sosial hingga web 3.0 desentralisasi AI bukan sekadar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Arsitek yang baik mendesain untuk masa depan, bukan hanya meniru masa lalu. Yang kedua ada latensi adalah musuh utama di balik layar. TCP atau IP dan DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa jarak fisik dan jumlah round trip bolak-balik data lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekadar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh, dan aplikasi kita harus berdesain untuk tetap tangguh, resilient di atasnya. Yang ketiga ada protokol menentukan performa. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang efisiensi pengiriman. HTTP 1.1 ibarat jalan satu jalur yang macet, head of line blocking. Sementara HTTP 2 dan HTTP 3 quiz adalah jalan tol multi-tafsir, multiplexing, yang memungkinkan aset dikirim paralel. Pemahaman ini mengubah cara kita melakukan optimasi aset di level aplikasi. Yang keempat ada rendering bukanlah sihir. Proses memiliki critical rendering path. HTML DOM CSS render tree layout pane yang sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya jelek dilihat, tapi membebani CPU perangkat pengguna. Efisiensi penulisan kode HTML dan CSS berdampak langsung pada seberapa cepat bisa muncul di layar. Keamanan bukan fitur opsional di hutan belantara internet yang penuh predator. HTTPS dan SSL atau TLS adalah baju zirah, tanda mengabaikan keamanan data, enkripsi, dan validasi identitas. Sertifikat sama dengan membangun rumah tanpa pintu. Terus adalah mata uang paling berharga di web, dan HTTPS adalah cara kita menjaganya. Dengan fondasi arsitektural ini, kamu kini siap untuk melangkah ke bab 2, di mana kita akan meletakkan batu bata pertama dalam pembangunan aplikasi web terstruktur dalam sinematik. Baik, hanya itu yang dapat saya bacakan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.